يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis Nabawiyah malam ke-12. Malam ke-12 ini malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang difatwakan oleh rata-rata masyayikhuna, terutama Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fudli. Malam 12 ini ada ijazah, besoknya puasa 1 hari dengan niat hormat Rasulullah SAW. Besok yakni tanggal 12 ya. Mau bertepatan dengan hari Senin atau tidak, setahun sekali itu puasa. Tambahan dari saya, pahalanya dihadiahkan buat Rasulullah SAW. Kemudian ada ijazah lagi dari guru saya yang lain, siangnya atau paginya, pokoknya bukan ya malam ini nggak apa-apa, tapi saya disuruhnya pagi atau siang atau sore sebelum maghrib besok, suruh beli kitab Dalailul Khairat yang baru. Yang baru dengan niat hormat kepada Rasulullah SAW. Otomatis ini buat pengamal dalail, buat orang yang memang ahli qiraah Dalailul Khairat. Untuk malam 12 ini saya ingin masuk ke pembahasan sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Semua sudah hafal saya kira ayatnya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pembahasan sholawat ini terlalu sering saya bahas, jadi sebetulnya tinggal merujuk ke taklim-taklim yang lalu, tapi karena ini bulan Maulid tetap harus ada ya pembahasan sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak orang yang mendapatkan futuh karena sholawat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau qaul tentang afdhalus sholawat, ya sudah jelas ya, afdhalus sholawat Ibrahimiyah. Kemudian setiap thariqah ya pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Untuk Tijaniyah pasti berpendapat sholatul fatih yang paling afdhal. Setiap thariqah pasti mendahulukan sholawat yang dikarang oleh guru-guru masing-masing. Tapi yang tepat bagaimana? Kalau pengalaman saya, sebagaimana sering saya katakan, tidak ada guru yang lebih baik daripada pengalaman. Kalau pengalaman saya, setiap orang mukhtalif, berbeda-beda ya, nggak sama. Makanya ijazah itu harus diambil dari syekh yang murabbi, guru yang ahli tarbiyah, murabbi ruh. Sering kita dengar itu, murabbi ruhina itu. Nah, nanti si guru ini yang menempatkan si mustajiz, orang yang meminta ijazah, untuk mengamalkan sholawat yang mana. Sebab sholawat ala Nabi itu saat ini jumlahnya nggak kehitung.
Kalau satu wali bisa mengarang beberapa sholawat, yang belum jadi wali ngarang juga banyak. Ulama-ulama kan masing-masing punya sholawat. Mulai Sayyidatuna Fatimah, Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Ali dan lain-lain lah. Meskipun riwayat sholawatnya min tariqil auliya ya. Jadi tidak terhitung. Maka saya katakan begini, afdhalus sholawat untuk Zaidun umpamanya berbeda dengan afdhalus sholawat untuk Amrun. Si Zaid paling bagus sholawat buat dia tibil qulub, sebab hatinya belum bersih. Si Amr, sholawat yang paling bagus buat dia sholawat yang ada faedah futuh fil ilm, karena dia santri. Si fulan lagi yang lain, afdhalus sholawat buat dia adalah sholawat yang mengarah ke faedah supaya hatinya cepat-cepat taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia masih banyak maksiatnya. Sholawat untuk fulan yang lain yang ada faedahnya untuk menghilangkan sifat bakhil, kikir. Sebab dia masih ada sifat bakhil. Wahakadha. Maka kullu fardin min afradi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setiap satu dari kelompok umat Nabi Muhammad berbeda-beda sholawat yang paling afdal buat dia dengan yang lainnya. Tergantung keadaan, kehidupan zahir, kehidupan batin. Ada fulan dzul iyal, anaknya banyak, dia ekonominya masih belum sempurna, setiap hari dia harus menafkahi anak istri. Maka afdhalus sholawat buat dia di taysiril arzak. Sebab nafkah kan juga wajib. Nah, ini supaya difaham. Nah, kalau Anda paham ini enak. Jadi tidak ada lagi kefanatikan. Oh, nggak bisa, harus pakai ini. Wih, jangan begitu. Al-ilmu menghukumi beda. Itu yang harus menjadi hakim al-ilm. Setiap insan beda. Meskipun sholawat apapun akan ada faedah amah liqadha'il hajat. Ya, itu memang ya. Sholawat apapun. Tapi kan ada faedah khusus. Ada asrar khusus di tiap sholawat yang tidak ada di sholawat yang lain. Seandainya seluruh sholawat itu faedahnya sama, nggak akan muncul sholawat di tausi'il arzak, ini sholawat di tasfiyatul qulub. Ini kan ulama itu memberi rekom beda-beda untuk bersih hati. Ini. Itu rekomnya ulama kan ilmu, itu bukan iseng, nggak main-main. Ilmun musalsal, sami'ahu min syaikhihi, wa syaikhuhu min syaikhihi, wa syaikhu syaikhihi, dari atasnya lagi sampai ke sahibus shalah yang pertama. Itu fahmi dalam bab ini, dan insyaallah itu yang benar. Naam, afdhalus shalah 'alal itlaq shalawat ibrahimiyah. Sebab itu yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi seluruh shalawat ya. Tapi kalau untuk syakhsiyah beda lagi. Setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Kecuali, ada pengecualian. Kalau Anda sudah bi'ah tariqah dan ada perintah dari mursyid Anda untuk membaca sholawat ini sehari sekian, itu beda lagi. Urusannya imtithal amri syekh, sudah nggak ngurusi faedah lagi itu. Nurut apa kata guru itu beda lagi. Itu untuk murid tariqah itu wajib buat dia. Wajib dari sisi apa? Dari sisi melaksanakan perintah syekh. Sebab dalam tariqah kan harus, tidak boleh dilanggar ya, perintah guru itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian sebagaimana
Setelah kita fahami ikhlas, tidak ikhlas, sholawat pasti diterima kan. Jami'ul a'mal bisa ditolak, bisa diterima kecuali sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salah ala Nabi Muhammadi. Semua amal bisa digabul, bisa dirad, bisa diterima, bisa ditolak kecuali sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ada yang berkata, kamu harus sholawat sampai bersih hatinya. Kalau sudah bersih, boleh ibadah yang lain, sholawatnya berhenti. Ya keliru itu. Nabi Allah Khadir itu kurang apa itu? Nabi Khadir itu kan dia bukan bersih lagi, Nabi. Nabi ya maksum. Mengikuti pendapat beliau Nabi, beliau bersih, sangat bersih. Apalagi mengikuti pendapat beliau Rasul, kan ada qaul. Sayyidina Al-Khadir itu ada gaul Nabi, ada gaul Rasul, ada gaul abdan saleh. Mengikuti pendapat yang manapun tetap beliau bersih. Dalam keadaan beliau bersih itu tetap yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad itu salawatnya Sayyidina Al-Khadir. Saya pernah bertemu dengan orang suluk yang ahli tirakat. Dia sedang mengejar ingin bisa bertemu dengan Sayyidina Al-Khadir. Amalkan ini, macam-macam ijazah dari gurunya. Terus saya yang berpikir, ini orang kalau berhasil ketemu ya alhamdulillah lah. Kalau enggak kan rugi nih. Dia tirakat selama sekian lama ingin ketemu Nabi Allah Khadir. Al-ahsan lo yusalli ala Nabi dalam pikiran saya. Kalau berhasil bertemu alhamdulillah, kalau enggak kan berapa waktu yang terbuang. Ini pikiran saya loh ya, enggak keliru dia sahih. Orang kan punya pendapat sendiri-sendiri. Kalau pendapat saya setiap kita mau mengamalkan apapun harus berpikir arba'ina yauman usbu, apalagi yang sampai sanawat. Kalau ingin mendapatkan sesuatu titik-titik gitu, kita ngamalkan 40 hari. Iya kalau dapat lah, kalau enggak fadhi ya. Arba'ina yauman. Ahsan sholli ala Nabi. Itu prinsip saya dari dulu. Nah ini orang enggak, dia lagi nguber ijazah. Baik buat dia, imtathala amra syekhihi. Mas saya terus tanya, sa'altuhu, apakah kamu selama tirakat ini membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katanya dia punya prinsip, oh ya pasti, tiap hari saya membaca sallallahu ala Muhammad. Tetap membaca salawat ala Nabi. Alasannya apa? Kata dia, Nabi Khadir saja masih bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi saya. Saya dapat i'tibar dari percakapan sama Salik tadi itu, bagus i'tibarnya itu. Naam, sahih pendapat dia. Sekelas Sayyiduna Al-Khadir saja masih yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Padahal tidak bisa dibayangkan seperti apa tingginya ilmu Nabi Allah Khadir. Wa'allamnahu min ladunna ilma bisyahadatil Qur'an. Ahli ladunni yang diakui langsung dengan nas Quran, Sayyidina Al-Khadir. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Tapi tetap yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa bina, apalagi kelas-kelas orang-orang yang masih berlepotan dengan dosa seperti kita-kita. Dan sampai dikatakan bagi
orang yang tidak menemukan mursyid, tidak menemukan syekh yang yuwassilhu ilallah, supaya memperbanyak sholawat ala Nabi SAW, sebab sholawat ala Nabi itu menempati kedudukan mursyid. Ini ada faedah bagus dari kitab Jirabul Miskin. Dinukil dari Al-Imam Sya'rani fi terjemah Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Abdul Mawahib Asy-Syadzili maklum wali yang sering bermimpi Nabi. Bahkan dalam satu hari bisa beberapa kali dan mimpinya bersambung-sambung. Ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah salatullahi 'ashran liman shalla 'alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadiral galab. Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada Nabi, orang kalau membaca sholawat satu kali mendapat rahmat dari Allah Ta'ala 10. Itu disyaratkan hatinya hadir apa tidak? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Gala la, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Orang hatinya hadir, tidak hadir, membaca sholawat satu kali, langsung mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 10. Fayu'tihi Allahu amthal al-jibal. Allah Ta'ala memberikan bagi orang yang bersolawat seukuran gunung-gunung minal malaikah. Jadi malaikat yang sangat banyak sampai tidak bisa dihitung, saking banyaknya seperti gunung-gunung. Tad'u lahu wa tastaghfiru lah. Para malaikat tadi mendoakan orang yang membaca sholawat ala Nabi SAW dan memintakan ampun bagi dosa-dosanya. Fa amma idza kana hadiral qalbi fiha fala ya'lamu thawaba dzalika illa Allah Ta'ala. Adapun orang yang membaca sholawat ala Nabi SAW dengan hati hadir, maka tidak bisa mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking banyaknya maksudnya itu. Karena itu orang kalau membaca sholawat untuk membantu hadir, jangan ditinggal itu dalail itu. Dalail itu kan kayak kita mutola'ah kitab kan, halaman pertama, kedua, terus gitu kan. Bisa sambil direnungkan maknanya, itu membantu untuk kita hadir pikiran kita, hati kita di dalam bersolawat. Beda dengan sallallahu alaihi Muhammad atau sholawat Fatih. Itu juga bisa, dipaksa menghadirkan hati juga bisa. Tapi lebih sulit. Bisa, tapi lebih sulit. Yang ashal untuk menghadirkan hati bagi yang mengerti bahasa Arab, jelas ya. Bagi yang mengerti bahasa Arab adalah kitab-kitab sholawat yang berbentuk kitab kayak dalail. Kemudian burdah termasuk maulid, juga termasuk sholawat ala Nabi. Mudhariyah, apa saja yang ada halamannya itu. Kemudian sholawat Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Tahir Haddad yang pakai hari itu. Yang paling mudah lagi untuk menghadirkan pikiran kita di dalam bersolawat adalah kitab tafakkur wal i'tibar. Kalau itu memang sengaja dibuat untuk orang yang baca itu selain bersolawat juga nazar, tafakkur, i'tibar fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua solawat bagus. Semua solawat kalau sudah
turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan mudah hati kita hadir di dalam membacanya, apalagi yang sudah mulai futuh. Kalau yang sudah mulai futuh nanti Allah akan mengirim itu ingatan-ingatan tentang Nabi, pikiran-pikiran tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Anda sendiri heran, "Loh, saya kok bisa mikir ke sini ya?" Hadza atharus shalah 'alan nabi. Makanya dibilang sholawat itu pangkatnya pangkat murabbi. Kalau Anda sudah serius bersolawat, istiqamah bersolawat, rutin bersolawat, sampai berbuah itu solawat, belum kayak orang yang nanam padi baru nanam, itu masih harus istiqomah dulu. Kalau sudah rutin istiqomah, ditambah bilangannya, ditambah khusyuknya, nanti berbuah. Saat bidayah berbuah, mulai berbuah itu datang itu. Setiap kita sholawat itu tahu-tahu ingat Nabi. Nanti tahu-tahu nangis, khusyuk. Ingat yang aneh, yang kayak dijalankan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, cepat-cepat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu mulai futuh itu, mulai terbuka. Salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istagib, naikkan lagi angkanya. Kalau naik jangan terlalu banyak. Setiap kenaikan adat harus diistiqomahkan dulu 40 hari, baru naik lagi. Terus gitu. Nanti kerja tarbiyah sholawat ini akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Apa tarbiyahnya? Tahu-tahu malas maksiat. Yang asalnya hubbud dunianya tinggi, tahu-tahu berkurang. Yang asalnya mutola'ah malas, tahu-tahu malasnya hilang. Yang asalnya tahajudnya berat, tahu-tahu gampang. Ini kerja tarbiyah ini. Karena itu sahih pendapat yang mengatakan sholawat itu tagumu maqamal mursyid, tagumu maqamal murabbi, taqumu maqamal syekh. Aneh-aneh, memang ajaib sholawat itu. Saya kok tidak merasakan apa-apa? Belum berbuah nih. Jangan salahkan sholawatnya. Mungkin Anda sholawatnya caranya kacau ini, perlu diperbaiki. Kalau ada sholawat tidak merubah Anda, yang salah bukan sholawatnya, Anda yang salah. Cari, kenapa sholawat saya kok macet ini? Ibarat mobil nggak tahu caranya nyetater, kuncinya dimasukkan terbalik, nggak nyala-nyala mobilnya. Pasti ada yang keliru. Yang mengatakan bahwa sholawat itu merubah orang tidak baik menjadi baik, tidak terhitung jumlahnya. Giliran inti satu orang nggak sembuh mau nyalakan sholawatnya. Intinya yang tidak benar, cari. Pasti ada mana itu. Dan ini aneh. Anda terlalu busuk berarti. Kalau Anda mamnu min barakati sholat ala Nabi, kacau ini. Sebab ini sholawat itu obat pamungkas sudah. Sudah itu, kalau nggak bisa diobati pakai sholawat, udah jangan harap sembuh. Sholawat itu sudah obat terakhir itu. Artinya obat terakhir itu, siapa saja, sekotor apapun, kalau masuk ke rumah sakit sholawat, sembuh. Kalau Anda tidak sembuh, ya nggak masuk akal saya itu. Baca riwayat dari zaman ke zaman. Orang-orang yang berhasil. Jangan baca riwayat yang harat-harat ini kan, saya akhir-akhir ini suka ada orang yang lebay itu. Tidak ada diada-adakan, direkam cerita ini itu. Ya saya tidak membatalkan riwayat mereka, ya mudah-mudahan benar. Saya lebih suka, ya Syekh Ali Jum'ah juga ngomong itu kan. Riwayat minal Facebook, riwayatul fasik. Itu jangan langsung diambil, kadang hanya aneh-aneh aja. Kalau saya ngambil riwayat urusan athar as-salah ala nabi ini jelas dari kitab para ulama, kitab para aulia, dan lisanul masyayikh yang saya percaya, serta sahabat-sahabat saya, orang-orang ahli suluk, ahli thariqah yang saya percaya, yang saya tahu sidiknya, betul-betul bisa diambil riwayatnya. Bukan
orang yang yahanu cerita, enggak. Artinya kalau saya sudah bawa cerita, insya Allah sudah saya teliti itu, enggak ngawur saya. La arwi lakum riwayat yang masih diragukan, enggak, yang sudah benar-benar terjadi. Sebab saya tidak ingin riwayat dari saya orang mendengarnya ragu. Percuma kalau riwayat kita diragukan satu riwayat, nanti riwayat yang lain diragukan juga. Akhirnya at-ta'lim wa dakwah kan magtu, terputus jadinya. Jadi kembali kepada salawat ala Nabi. Kalau ada orang yusalli wa yusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berubah di dalam salah hidupnya, di dalam rezekinya, di dalam rumah tangganya, di dalam merubah kebusukan hatinya menjadi baik, jangan salahkan Nabi, jangan salahkan sholawat. Salahkan diri Anda sendiri. Teliti, nanti ketemu. Sambil meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Kenapa sholawat saya tidak berfungsi ini? Ada apa ini? Saya bawa satu cerita. Ini yang cerita ke saya salah satu syekh yang mengijazai saya dalail. Almarhum. Rata-rata guru saya sudah meninggal ya. Tinggal 1, 2, berapa yang masih hidup. Ini ada gak nyampe 5 masyayikh yang di alamin dunia sekarang rata-rata sudah meninggal. Yang masih hidup Allah Ta'ala amarhum sihha wa afiyah ila fawqil ilmi. Jadi dia cerita ada satu orang ngambil ijazah dalail ke beliau ini. Bininya tausi rizq, untuk meluaskan rezeki. Karena dia punya rumah tangga, punya anak ini, ada kewajiban maisha apa. Diijazah. Ijazah dalailul khairat pakai puasa. Tuh diamalkan lama, enggak berubah maishahnya. Tidak berubah. Pakai puasa dia. Dan hatam tiap hari, tidak berubah. Nah, untung ini orang baik, tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan dalail, ziarah lagi ke guru saya. Ishtaki, saya sudah ngamalkan dalail sekian lama kok nggak ada perubahan. Ditanya, niatnya apa? Ya saya niat biar dapat uang untuk keluarga. Akhirnya mikir guru saya itu, terus dia coba rubah niatnya. Kan di dalail di cetakan yang biasa itu kan ada Al-Fatihata li ridho illahi ta'ala. Coba rubah niatnya. Jangan niat rizik, jangan niat fulus. Niat ini. Jadi rupanya guru saya melihat ada kurang ikhlas ini si orang ini. Coba jangan niat minta uang, niat itu aja. Al-Fatihata li ridho illahi ta'ala. Nurut ini. Pulang, dirubah niatnya. Bacaannya tetap 1 kali hatam tiap hari, tidak berubah. Ini perhatikan ya. Dengan niat langsung minta duit, ia 1 kali hatam. Setelah dia robah niatnya li ridha illahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, ia 1 kali hatam. Begitu dirobah li ridha illahi ta'ala, berapa minggu itu katanya ya. Rumahnya dari guru saya gak terlalu jauh ini orang ini. Saya berapa minggu, usbu'ain atau syahrain, itu lupa saya, pokoknya 2, usbu'ain atau syahrain. Kelihatan sudah mulai punya kendaraan. Dilihat yang asalnya belum punya kendaraan jadi punya kendaraan. Oh. Akhirnya dipanggil lagi, ditanya, alhamdulillah Kiai sudah berubah rezeki saya setelah saya merubah niat tadi. Al-Fatihata li ridha illahi ta'ala. Jadi rupanya begini, kalau orang membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, imtithal li amrillah, meminta ridha Allah Ta'ala, malah kebuka rezekinya. Malah terbuka. Jadi enaknya bagaimana? Ya siapa-siapa yang ingin Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, falyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas. Nawaitu salata wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika. Jadi hanya melaksanakan perintah Allah,
wa talaban liridhaika, dan memohon ridhamu. Rupanya dengan merubah niat ini malah akan membuahkan tausi'ul arzak bi barakatis salah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.